Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nggak akan berkenalan lagi, soalnya kemarin saya sudah berkenalan. Sebenarnya saya ingin tatap muka dengan kalian, tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, kita belajarnya dari rumah atau daring atau dari jarak jauh ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang aspek-aspek geografi dan juga tentang peranan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita beralih ke bab 2, yaitu tentang langkah-langkah penelitian geografi mengenai fenomena geosfer. Studi geografi di sini dalam fenomena geosfer meliputi studi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Pada bab ini akan dibahas langkah-langkah penelitian geografi terhadap fenomena tersebut. Di sini ada 5. Yang pertama ada merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan dan yang bersumber dari teori atau fakta dan lapangan. Yang kedua mengkaji teori atau berpikir rasional untuk menentukan jawaban sementara atau dugaan terhadap masalah yang muncul. Yang ketiga mencari data di lapangan atau secara langsung. Yang keempat ada mengelola data dan mengkaji kebenaran jawaban sementara atau yang masih samar-samar. Terus yang kelima ada menarik kesimpulan, yaitu menempatkan apakah jawaban sementara pada langkah kedua diterima ataupun ditolak. Langsung aja kita ke sifat studi geografi. Apa sih yang dimaksud dengan sifat studi geografi di sini? Yang pertama sifat studi kependudukan. Sifat studi geografi di sini itu dibagi menjadi 8 studi. Yang pertama adalah studi kependudukan. Studi kependudukan di sini itu termasuk objek studi geografi kependudukan berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk, baik suatu wilayah tertentu maupun pada lingkup yang lebih luas, atau tentang ruang lingkup, geografi, sejarah, psikologi, terus dan lain-lain. Terus di sini tuh juga ada hubungan antar individu, keruangan, aspek demografi, ada juga mental. Terus di sini itu studi kependudukan di sini itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada masalah kependudukan dan juga peranan studi penduduk. Apa sih yang disebut masalah penduduk di sini? Masalah penduduk secara umum merupakan masalah yang berkenaan dengan tingkat kemakmuran penduduk. Penduduk setengah rendah, maksudnya yang setengah rendah gitu ya.
Terus yang kedua ada peranan studi penduduk. Apa sih di sini yang dimaksud dengan peranan studi penduduk? Kerangka kerja studi penduduk meliputi pengumpulan data dasar penduduk atau interpretasi penduduk, interpretasi data. Ada juga menganalisis data hingga penarikan kesimpulan tentang permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya. Terus yang kedua ada studi lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan studi lingkungan di sini? Studi lingkungan menyangkut gejala dan masalah kehidupan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan dan tempat kehidupan tersebut berlangsung. Kayak misalnya ada sosiologi, ada biologi, geografi, dan juga Skotlandia, dan lain-lain. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tempat, orang banyak, dan juga kerja. Ini tuh komponennya ya yang dibagi menjadi 3. Terus yang ketiga ada studi sosialnya. Studi sosial berkaitan dengan interrelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosialnya yang terjadi di masyarakatnya. Gejala sosial adalah gejala yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan oleh kondisi, peristiwa, tingkah laku, dan sikap manusia sebagai makhluk sosial. Terus yang keempat ada studi geografi dalam bidang pertanian. Pertanian sebagai suatu sistem keuangan merupakan perpaduan antara subsistem fisik dengan subsistem manusia. Kompeten subsistem fisik mencakup antara lain ada iklim, ada hidrologi, tanah, dan topografi dengan gejala proses alamiahnya. Sementara yang komponen subsistemnya ada manusia, mencakup tenaga kerja, teknologi, tradisi masyarakat, kemampuan ekonomi, dan kondisi politik setempat. Di sini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pengkajian diferensial sosial area. Mungkin cukup sampai di sini saja saya menjelaskannya. Nanti juga saya akan membuat tentang PPT-nya juga. Kalau ada salah saya mohon maaf. Ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.